Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Ya, di video kali ini kita masih akan membagi informasi seputaran tentang PPDB. Kali ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan di jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini juga cukup lumayan banyak diminati oleh para warga sekolah karena privilege-nya yang sangat luar biasa untuk di jalur prestasi ini. Jadi kalau misalkan masih ada yang bilang, buat apa nilai tinggi-tinggi? Ya buat ini, ya. Buat di jalur prestasi inilah, gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan merasa ada yang ngomong nih, buat apa nilainya tinggi-tinggi? Ya mungkin yang ngomong itu nilainya rendah, terus tidak bisa masuk di jalur prestasi, sakit hati mungkin ya. Jadi jangan terbawa oleh omongan-omongan seperti itu. Tetap fokus agar nilai kalian bisa tinggi, karena privilege di jalur prestasi ini cukup mengasihkan gitu. Artinya kalian diberikan kebebasan dan tidak dilihat dari zona, tidak dilihat dari umur ya. Mau kalian tinggalnya di Jakarta Selatan, mau sekolah di Jakarta Timur, boleh ya. Aduh, saya mau ngambil sekolah yang itu tuh, SMA itu, karena SMA itu nanti begitu lulus saya bisa masuk ke fakultas kedokteran, saya bisa masuk fakultas hukum, saya bisa masuk pokoknya universitas-universitas atau perguruan tinggi ternama di Indonesia. Saya bisa dengan mudah kalau misalkan masuk melalui sekolah tersebut gitu. Nah, di jalur prestasi inilah usahanya. Karena kalau udah dijonasi, ketika kalian mau tinggal di Jakarta Selatan, mau ngambil di Jakarta Timur, itu kalian tidak akan bisa pasti. Kecuali sekolahnya berarsiran ya. Berarsiran, wilayahnya berdekatan. Nah, kalau jauh ya tidak akan bisa. Nah, kira-kira di jalur seleksi ini atau di jalur prestasi ini, seleksinya simulasinya seperti apa sih Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Kira-kira simulasinya seperti apa ya? Ya. Oke, para warga sekolah, ya kita akan coba untuk membuat simulasi jalur prestasi. Kalau di video sebelumnya sudah dijelaskan tuh ya, dengan Pak Ait langsung dari Dinas Pendidikan perihal jalur prestasi. Nah, kali ini Mas Eka akan mencoba untuk membuat simulasi ya jalur prestasi yang akan dimulai hari Senin nanti ya, untuk yang jenjang SMP, SMA dan SMK ya, di jalur prestasinya, sorry. Nah, di jalur prestasi ini kemarin itu kita sudah dijelaskan kan seleksinya itu menggunakan apa. Nah, kira-kira nanti gambaran itu seperti apa, dan tipsnya juga udah dibagikan oleh Pak Ait ya, dengan cara melihat lawan dulu, kemudian jangan tergesa-gesa dalam mendaftar. Nah, itu semua sudah dibagikan di video sebelumnya. Jadi untuk para warga sekolah, simak dulu di video sebelumnya karena ini adalah video rangkaian PPDB yang terus nyambung ya, dari video satu ke video lainnya. Oke, kita langsung ke pembahasannya, yaitu aturan main dari seleksinya itu seperti apa sih ya untuk di jalur prestasi ini, untuk di jenjang SMP, SMA dan SMK. Yang pertama adalah seperti yang sudah dijelaskan, dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik ya maupun non akademik ya melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan. Yang pertama, total pembobotan indeks prestasi akademik atau di sini NA ya. Ingat, NA bukan nilai rapot ya. Ini suka banyak yang keliru. Apa itu NA, apa itu nilai rapot, apa itu persentil dan segala macamnya, itu sudah Mas Eka bahas bersama Pak Ait di video sebelumnya ya. Lengkap banget itu ya perihal jalur prestasi PPDB tahun 2024 untuk DKI Jakarta. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Oke, yang non akademik juga sama, total pembobotan, terus urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Kalau ini nilai akademiknya, ini non akademiknya. Jadi kan jalur prestasi itu ada dua, akademik dan non akademik. Nah, masing-masing ini memiliki nilai akhirnya ya, NA-nya ya, NA prestasi akademik maupun NA prestasi non akademik ya. Ini masing-masing punya nilainya. Lalu bagaimana proses seleksinya Mas Eka menggunakan nilai ini ya? Apakah cepat-cepat waktunya, atau dulu daftar pilihan sekolahnya, atau nilainya bagaimana, atau ada umur? Jelas di sini nggak ada umur ya, karena hanya ada 3 aja yang diseleksi ya. Indeks, nilai indeks prestasi akademik maupun non akademiknya tergantung jalurnya ya. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Oke. Nah, kalau misalkan daya tampungnya itu melebihi, artinya
pendaftar itu melebihi daya tampung dari sekolah tersebut, maka nanti akan ada seleksi yang tadi ya, dari indeks prestasinya, kemudian pilihan sekolah, kemudian waktu mendaftarnya ya. Nah, ini diseleksi berdasarkan ini. Misalkan yang daftar 20 ya, sementara daya tampungnya hanya 10, maka dari 20 ini nanti akan diseleksi 10 aja ya. 10 akan tersingkir dan 10 akan masuk. Nah, untuk menentukan urutan 1 sampai 10 ini menggunakan ya ini tadi indeks prestasi, pilihan sekolah dan waktu mendaftarnya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini ada 20, maka nanti yang diambil hanya 10 dan masuk hanya 10 aja. 10-nya lagi itu akan hilang ya. Akan tereliminasi. Lalu bagaimana caranya simulasinya Mas Eka? Masih bingung nih, simulasinya itu bagaimana sih? Jadi simulasinya nanti akan seperti ini. Nah ya, ini Mas Eka akan gambarkan seperti ini. Contoh ya, jumlah pendaftar di SMP, SMA, SMK Negeri 1, anggaplah ini semuanya sama, SMP, SMA, dan SMK ya. Ada 20 peserta didik ya, calon peserta didik. Nah, ini sini sudah Mas Eka urutkan 1, 2, 3, 4 sampai 20 ya. Kemudian nilainya sudah terbentuk nih ya. Ini baru data masuk, belum diseleksi. Masih data yang terkumpul aja, 20 calon peserta didik dengan nilai akademiknya yang beraneka ragam ini ya. Ini yang bervariasi, kemudian pilihan sekolahnya juga bervariasi, dan tanggal waktu mendaftarnya juga bervariasi. Maka nanti kita akan mengurutkan terlebih dahulu di sistem ya. Karena daya tampungnya adalah 10 siswa untuk jalur prestasi, maka nanti hanya ada 10 aja yang diambil ya. 10 lagi akan tereliminasi. Permasalahannya kan kita ingin tahu urutan 1 sampai 10 ini dari nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil itu siapa calon peserta didiknya ya. Karena ini data yang baru masuk nih ya. Yang mendaftar ini jumlahnya ada 20 orang. Maka nanti akan diseleksi berdasarkan nilai akademiknya terlebih dahulu. Karena kan tadi kan indeks prestasinya, kemudian waktu pilihan sekolah, pilihan sekolah ya, kemudian waktu mendaftar. Nah, ini urutannya nih. Ini urutannya sudah berurutan, maka diurutkan nilai akademiknya terlebih dahulu. Nah, untuk mengurutkan nilai akademiknya itu diurutkan dari yang paling tertinggi sampai yang paling terendah. Artinya nilai tertinggilah nanti dia yang akan mendapatkan urutan pertama ya. Dari 20 peserta ini, maka nanti akan difilter berdasarkan nilai akademik yang paling tinggi. Nah, di sini kan variatif ya, ada 50, 89, 68, 55. Nah, ini kita nggak tahu paling kecilnya berapa kan. Maka nanti ini difilter terlebih dahulu ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, ketemulah datanya seperti ini. Nah, ya. Jadi setelah datanya masuk akan dikelompokkan berdasarkan nilai terlebih dahulu. Nah, ini ya. Berarti CPDB nomor 16 ya, CPDB 16 itu dengan peringkat 69,61 dia menduduki peringkat pertama ya, ini satu. Kemudian CPDB 13 dia urutan kedua, 6941 ya. Walaupun kita nggak bahas ke waktu dulu, kita bahas di nilai akademiknya dulu ya. Kemudian calon peserta didik urutan yang kedua dengan nilai 6881 dia di urutan ketiga, CPDB 20 dengan nilai 5989 dia urutan keempat, dan CPDB 11 dengan nilai 5981 urutan kelima. Kemudian CPDB 3 dengan nilai 5523 urutan ke-6, CPDB 18 dengan nilai 5523 dia urutan ke-7. Nah, ini nilainya sama, kenapa duluan yang CPDB 3 sama 18? Nanti kita akan bahas ya. CPDB 6 5425 urutan 8, kemudian CPDB 19 5929 itu urutan 9, dan CPDB 1 dia urutan 10 ya. Nah, 10 terakhirnya ini otomatis tidak akan terpakai ya, kita sebutkan saja ya. CPDB 9 5089 itu urutan 11. Nah, ini kayak ini CPDB 1 sama CPDB 9, kenapa nilainya sama tapi CPDB 1 yang masuk, CPDB 9 malah justru ada di bawah. CPDB 10 551 urutan 12 ya. Kemudian CPDB 8 urutan 13, CPDB 15 urutan 14, CPDB 12 urutan 15, CPDB 17 urutan 16, CPDB 14 urutan 17, CPDB 4 urutan 18, CPDB 5 urutan 19, dan CPDB 7 urutan 20. Artinya paling kecil di di SMP, SMA, dan SMKA yang mendaftar 20 orang ini paling kecil nilainya 3981 dan paling besar nilainya 6961. Nah, ketika urutan ini sudah terlihat
ya, maka nanti akan dilihat terlebih dahulu. Kalau nilainya sama, dilihat dari pilihan sekolah, ya kan aturan mainnya nilai prestasi dulu atau indeks prestasinya dulu dilihat, ya. Ketika nilai prestasi indeks prestasinya itu lebih besar atau besar tinggi, kan dia diurutkan berdasarkan yang paling tertinggi sampai yang terendah. Nah, kalau ada yang sama, baru nanti kita lihat dari pilihan sekolahnya, ya. Dilihat contoh kayak tadi di CPDB nomor 3 dan CPDB nomor 18. Nah, ini nilainya sama nih, sama-sama 5523. Untuk menentukan urutan ke-6 dan ke-7, maka dilihat dari pilihan sekolah. Oh, ternyata CPDB 3 urutan sekolahnya pilihan yang pertama, sementara si CPDB 18 urutan pilihan sekolahnya ketiga. Ya, waktunya dilihat nggak Mas Eka? Ntar dulu ya. Kalau pilihan sekolahnya sama, maka nanti waktunya akan dilihat ya. Ketika pilihan nilai sama pilihan sekolahnya sudah menang nih, si CPDB nomor 3 dia berada di pilihan nomor 1, maka dia berhak untuk mendapatkan posisi nomor 6 ya. Dan CPDB 18 urutan ke-7 ya. Karena dia udah menang nih di pilihan sekolahnya, waktu tidak lagi dilihat ya. Ketika ini sudah menang, maka waktu tidak lagi dilihat. Beda halnya contoh di nomor 10 dan 11 CPDB 1 dan CPDB 9. Dia nilainya sama ya, 5089, 5089, 5089. Untuk menentukan urutan 10 dan 11 ini penentu ya. Nah, ini dilihat dari mana? Dilihat dari pilihan sekolah ya. Pilihan sekolahnya nih. Pilihan sekolahnya dia 1, ini pilihan sekolah 2. Walaupun jamnya sama ya, tanggalnya sama, jamnya lebih duluan si CPDB 9 nih, karena ini dulu nih 589 dia duluan. 8 13 12 si CPDB nomor 1 dia berada di 816 ya, terakhir daftarnya setelah CPDB 9. Harusnya kan kalau dulu si CPDB 9 dong yang ada di 10, ternyata tidak. Ternyata si CPDB 1 ini hanya memilih urutan pertama aja, sementara dia urutan kedua. Otomatis yang berhak untuk mendapatkan posisi di urutan ke-10 ya CPDB nomor 1 dan yang 11 itu CPDB 9. CPDB 9 ini gagal, tersalip oleh CPDB nomor 1. Contoh misalkan sudah ngelihat nih ada 9 atau ada 10 ya. Tadinya kan 11, ini ada di 10 nih di sini ya. Di tempatnya dia nih, di tempatnya 10. Kemudian si CPDB tahu nih, wah nilai saya masuk nih 5089, ada yang sama tapi dia pilihan kedua. Saya masuk di 816 di hari yang sama, tapi di jam 8:16 dia masuk, maka dia ada peringkat 10. Si CPDB 9 yang awalnya 10 tergeser menuju ke 11 gitu. Jadi ini sangat seru sekali. Begitu juga dengan CPDB 12 dan 17 nih, peringkat 15 dan 16. Nilainya sama ya. Tuh. Kemudian pilihan sekolahnya lihat ya. Pilihan sekolahnya dilihat. 15 dan menentukan 15 dan 16 ya. Si CPDB 12 ini daftarnya di tanggal 11 Juni, sementara CPDB yang 16 dia pilihan kedua daftarnya di tanggal 10 Juni. Kalau melihat dari waktu berarti harusnya CPDB 17 yang berada di peringkat 15 dong. Tapi si CPDB 12 ini masuk di tanggal 11 jam 8.15. Dia tahu, oh 4581 ada yang sama nilainya sama saya, tapi dia pilihan urutan sekolahnya 2. Maka dia masuk di tanggal 11, ngegeser yang CPDB 17. CPDB 17 jadi turun, dia naik walaupun tidak masuk ya. Karena kan kuotanya hanya 10 gitu. Jadi waktu itu sangat tidak terlalu berpengaruh di jalur prestasi ini. Contoh lagi nih ya, kita contohkan. Kalau tadi kan contohannya banyak kan ininya berbeda ya, pilihan sekolahnya itu berbeda. Nah, kali ini kita akan mencontohkan kalau nih 18 dan 19 ya, CPBD 4 dan CPBD 5 di urutan 18 dan 19. Kalau nilainya sama, pilihan sekolahnya sama, maka untuk menentukan peringkat 18 dan 19 ini kan perlu diseleksi lagi. Kan tadi nilai sama, udah sama nih nilainya. Pilihan sekolah juga sama-sama 1, maka dilihat dari tanggal ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 10 Juni. Oh, dia juga tanggal 10 Juni, maka nanti dilihat dari jam. Oh, nih si CPBD ini 8:01 nih ya. Harusnya di sini nih ya. Dia duluan, ini belakangan ya. Harusnya yang ini berada di posisi 18 ya. Ini 18, ini 19. Kayaknya filternya salah nih. Karena ini kan filternya dari 4 nih ya. Harusnya si CPDB 4432. Nah, yang ini nih yang paling dulu ini dia harusnya ada di atas. Ya, CPDB 19 ini harusnya di peringkat 18 dan dia ada di peringkat 19. Ya, karena dia paling duluan kan. 8:01 1 detik, sementara yang kedua itu 8 menit 10. Jadi
dilihat dulu waktunya, bukan pelama-lama waktunya. Jadi kalau misalkan nilainya sudah sama, pilihan sekolahnya sudah sama, tanggalnya sudah sama, maka dilihat dari waktunya ya. Yang paling duluan lah nanti yang peringkatnya peringkat di atas ya. Ini salah nih ya, harusnya ini 8 lewat 1 itu berada di atas, terus 8 lewat 8 itu berada di bawah ya. Harusnya ini si 8 lewat 1 CPBD 5 itu peringkat 18 dan ini peringkat 19 itu. Nah, ini yang harus para warga sekolah ketahui, bahwa tidak usah buru-buru dengan waktu gitu loh ya. Kalau nilainya merasa sudah tinggi, ya udah tinggal dilihat aja, sudah terbentuk nih seperti ini. Wah, seperti ini. Wah, sudah terbentuk nih nilainya. Wah, paling besar nilainya 6961. Nilai saya berapa ya? Misalkan tadi kan ada 10 ya, 10 kuota. Jadi nyampe sini kan. Nah, sampai sini nih ya. Hanya 10 daya tampung aja. Tinggal dilihat nilai saya, nilainya 65,80. Dilihat ada nggak 6580? Oh, nggak ada. Berarti saya bisa masuk nih nyalip yang nomor 4 nanti ya. Saya daftarnya di tanggal 12 aja ya. Di sini misalkan dia nyalip nih 6581, maka si CPBD 20 akan turun. Begitu seterusnya, CPBD 10 akan hilang ya, digantikan dengan CPBD 9 ya. Terus, nah kalau misalkan wah, udah nungguin nih, udah di hari ketiga, nilai saya paling kecil di sini berapa ya? 5089 contoh. Nilai saya 45, ya udah jangan masuk ya. Atau di hari pertama udah ngelihat seperti ini, aduh, nilai saya cuma 35. Di sini nilainya 69 sama 50. Nilai atas 691, nilai bawah 5089. Oh, saya mah udah nggak nyampe. Ya udah berarti jangan diambil. Ya, tapi kalau misalkan ngelihat data ini, kemudian nilai kita berada di tengah, atau sekiranya kita bisa melihat, wah, ini masih bisa nih saya masuk nih di urutan ke-8 kalau saya masuk. Ya udah nanti aja dah di hari ketiga jam 12 ya, atau di tanggal 12 jam 13.55 ya, karena kan tutupnya 14.00 tuh ya tanggal 12. Saya daftarnya 13.55 aja, nyalip yang paling terakhir. Mudah-mudahan bisa kesalip. Nah itu ya tipsnya tuh, salah satu tips yang bisa warga sekolah kenakan. Yang pertama adalah waktunya itu tidak terlalu berpengaruh. Oleh sebab itu untuk para warga sekolah, silakan dilihat dulu nilainya ya, seperti itu. Maka kalau dari simulasi ini, maka yang akan keterima ya tadi 10 ini aja ya, 10 ini aja yang akan keterima di dalam proses PPDB ini ya. Dari paling besar CPBD 16, terus CPBD 13, CPBD 2, CPBD 20 ya, CPBD 11, CPBD 3, CPBD 18 tuh ya. Walaupun CPBD 18 ini pilihan ketiga, tapi dia tetap masuk karena dia menang nilainya dari CPBD lainnya. CPDB 6 ya, CPDB 19 dan CPDB 1. Maka bisa disimpulkan bahwa SMP, SMA, SMK 01 ini ya paling besar adalah 69 dan paling kecil itu 50,89. Sehingga apa? Ketika para warga sekolah nilainya ada di antara range ini ya, nilai-nilai ini, baik kalau bisa di atas 50,89 berarti, karena ini paling rendahnya. Kalau nilai para warga sekolah 55,80, wah silakan masuk 55,80, berarti nanti para warga sekolah bisa nyalip yang ada di urutan ke-6 ini. Tapi kalau para warga sekolah nilainya di bawah 50,89, maka para warga sekolah tidak akan bisa masuk ke dalam 10 besar ini. Gitu para warga sekolah ya, sangat menarik memang untuk jalur prestasi ini. Jadi tidak perlu terburu-buru oleh nilai. Dan para warga sekolah perlu ketahui, kalau misalkan ya, kan para warga sekolah udah milih nih SMP, SMA ataupun SMKA ya. Terus gagal nih Mas Eka, saya nggak bisa masuk nih ke 10 besar. Boleh nggak saya milih sekolah yang lain? Boleh ya. Misalkan di hari pertama ya, jam 10 tanggal 10 jam 9 lewat 20 menit ya, daftarnya jam 8.20 contoh ya. Ini udah 1 jam berlalu, kemudian dilihat, oh namanya sudah tidak ada di seleksi ini. Boleh nggak saya milih lagi? Boleh, silakan, tapi jangan milih sekolah yang ini, percuma, pasti nggak akan masuk. Pilih sekolah yang lain. Mas Eka, ini saya di jalur prestasi akademik gagal, ya nggak masuk. Boleh nggak saya mau masuk di jalur non akademik? Ya boleh, silakan dilihat aja di jalur non akademik. Nanti simulasinya akan seperti ini, ya. Jadi jangan terpaku. Karena apa? Maksimal pilihannya itu 3 dan minimal 1. Artinya ketika 3-3-nya itu
tiga pilihan para warga sekolah yang dipilih itu tidak masuk, para warga sekolah masih boleh milih sekolah lain gitu kan, tidak terpengaruh oleh oh berarti ini batasnya 3 aja nih, nggak bisa milih lagi, saya tiga-tiganya udah nggak bisa keambil, boleh nggak saya milih lagi? Boleh. Kalau tiga-tiganya tidak terambil boleh milih lagi, maksimal boleh ambil 3 lagi. Oh ternyata pilihan keempat enggak, pilihan kelima enggak, oh pilihan keenam nyantol nih Mas Eka, boleh nggak? Ketika nyantol ini saya milih lagi, nggak boleh, tunggu dulu ini sampai keluar. Nah ketika 6 kali keluar nih terus diambil lagi nih, aduh ini udah ke-7 kali nih, saya ngambil cuma 1 aja dah, SMA A contoh gitu kan, nyantol ya udah berarti keterima. Nggak nyantol boleh milih lagi, silakan sampai ada sekolah yang nyantol. Kalau memang sekolahnya tidak ada yang nyangkut ya udah terus aja pilih seperti itu sampai kapan? Sampai tanggal 12 ya pukul 14.00. Ketika 14.00 udah nggak bisa milih lagi, karena nanti hasil akhirnya akan keluar di tanggal 12 pukul 17.00. Ketika di pukul 17.00 tadi nama kita sudah ada, maka para warga sekolah wajib melakukan lapor diri di tanggal 13 dan tanggal 14. Seperti itu para warga sekolah. Jadi seperti itu para warga sekolah ya. Itulah tadi simulasi untuk jalur prestasi ya. Tadi dilihat dari nilai pertama ya, kemudian pilihan sekolah, waktu mendaftar tidak ada zona di situ dan tidak ada usia di situ. Jadi murni ya menggunakan nilai kalian. Kalau nilai kalian tinggi, udah pasti menang. Wah nilai saya tinggi nih di sekolahan. Di sekolah kamu, di DKI kamu paling bawah ternyata ya. Makanya tuh Mas Eka selalu bilang kalau di PPDB tahun kemarin, jangan sombong anak muda ya, di atas kerupuk masih ada kecap tuh. Jadi jangan merasa udah tinggi di sekolahnya, ternyata begitu diadu se-DKI, kamu di urutan 3 dari bawah. Ya, makanya lebih semangat lagi. Wah, percuma diambilnya cuma 30%. Ya, kalau misalkan nilai rapotnya mau diambil semua, karena takutnya yang ditakutkan adalah banyak oknum-oknum di sekolahan nantinya mengupgrade atau merubah nilainya. Makanya nilai rapotnya cuma diambil 30% aja. Kalau kamu nilainya mau besar ya, ikuti prestasi-prestasi seperti lomba-lomba yang sudah ditentukan gitu. Jadi nggak sekedar duduk di kelas aja gitu ya. Duduk di kelas mah cuma dihargain 30% tuh. Kamu kalau misalkan mau lebih lagi, ayo coba ikut organisasi-organisasi, kemudian ikut perlombaan-perlombaan. Untuk yang di SD kan nggak ada organisasi ya, otomatis dia hanya mengandalkan dari lomba FL2SN, OSN, terus 2SN, OSN ya seperti itu, atau lomba-lomba lainnya, atau biasa pramuka, paskibraka. Kalau SD kayaknya nggak mungkin ada paskibraka. Pramuka Garuda, nah itu SD bisa ya. Nah itu ikutin lah ya. Atau lomba-lomba yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga, ikutin selama lomba tersebut masih bisa digunakan atau bisa diusulkan melalui jalur non-akademik maupun akademik. Jadi itu nanti yang akan nilainya nambah. Jadi kalau kalian cuma di kelas doang, nilainya hanya paling gede, mentok nih, nilai kalian mentok di 100 aja cuma diambil 30%. Artinya nilai rapat hanya 30 aja, gitu kan. Walaupun nilai rata-ratanya 100 dari dari kelas 4 semester 1 dan 2, terus kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1, kalau itu nilainya 100 semua, kalian hanya diambil 30 aja. Jadi saran Mas Eka, lebih baik kalian cari alternatif lomba-lomba yang bisa diikuti agar nilai kalian baik. Karena setelah nilai baik, maka privilege yang kalian terima itu sangat luar biasa untuk di jalur prestasi. Jadi jangan dengerin orang-orang yang bilang buat apa sekolah bagus-bagus atau buat apa nilainya bagus-bagus di sekolah, nanti yang dipakai cuma umur. Enggak, di prestasi ini kalian bisa ngambil sekolah bebas di mana aja dan kalian tidak akan dilihat umurnya. Jadi seperti itu para warga sekolah, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.